siang pemirsa Bincang Siang, kembali lagi dalam podcast yang sudah lama tenggelam. Dan hari ini kita kebetulan kedatangan tamu istimewa, seorang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar. Kebetulan ini masih dalam nuansa bulan Bung Karno ya, bulan Juni, dan banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar terutama. Dan khususnya hari ini kita ngobrol tentang salah satu inovasi kegiatan dari TPMPTSP. Gimana Pak Heru, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini tanggal berapa ini Pak kegiatannya TPMPTSP? Iya, jadi Second Soekarno Fest 2023 nanti kita mulai tanggal 8 sampai dengan 11 Juni 2023. Berapa hari berarti Pak? 4 harian lah. Jadi naik sehari daripada tahun 2023. Oh, tahun lalu 3 hari. 3 hari. Tahunnya sekarang kita naikkan 1 hari lagi karena memang Padat kegiatannya, padat atau full? animo masyarakat luar biasa. Terus hitung-hitungan benefit and impact-nya juga luar biasa, makanya atas izin pimpinan sudah tambah lagi sehari saja. Sebenarnya mungkin bisa diceritakan nggak latar belakangnya mengadakan kok tiba-tiba di Kota Blitar ada festival kopi gitu ya? Iya, jadi kan begini, kebetulan ini kan bermula dari kegemaran kami yang suka ngopi sebetulnya. Jaringan apa? Saya, teman-teman punya komunitas sering ngopi lah. Iya. Itu yang pertama. Kemudian sesuai dengan tugas fungsi kami terutama yang di Dinas Penanaman Modal itu kan kita berusaha untuk bagaimana agar kota ini punya sesuatu yang berbau investasi kan begitu. Nah, kebetulan tren setelah pandemi COVID-19 ini, tren pendirian kedai kopi atau kafe ini kan luar biasa di kota ini. Kalau yang secara perizinan itu sekitar 62-an lah. Tapi saya yakin lebih dari itu karena di gang-gang itu kan banyak itu ya. Dan banyak UMKM Betul, yang hanya mungkin menyediakan kopi mentahnya atau segala macam. Betul. Makanya dari situ kemudian kenapa kita tidak wadahi? Karena tetangga sebelah aja punya kampung yang dia tidak punya produknya sebetulnya. Produknya kan diambil dari itu malah. Makanya dari situ akhirnya kita sepakat dengan komunitas Asosiasi Kopi Indonesia Blitar, bagaimana kalau kita buat sebuah event yang pertemuan antara mania kopi dengan produsennya, yang kemudian kita kemas tahun kemarin itu dilaksanakan awalnya hanya 3 hari, dan alhamdulillah animo masyarakat luar biasa. Tiap hari ini hampir 1.500 orang yang keluar masuk lokasi kegiatan itu. Kalau gelasnya, cangkirnya udah nggak hitung Pak ya? Sudah nggak kehitung. Baru tahun ini akhirnya coba 4 hari lah. Lihat nanti seperti apa animo masyarakat. Terus kalau untuk jenisnya sendiri mungkin dari dinas sendiri pernah nggak memetakan Pak kopi-kopi dari mana saja yang beredar di Kota Blitar? Kalau kopinya kita ini kan punya kopi lokal Blitar ya, terutama di kabupaten ada sebetulnya. Cuman kan selama ini kan belum begitu dikenal oleh masyarakat. Apalagi nanti kan ada event bulan Bung Karno kan. Nah kita coba kita branding kopi yang ada di Blitar Raya itu bernuansa Bung Karno. Apalagi kan salah satu gambar Bung Karno itu kan juga kopi tubruknya itu kan. Makanya kita branding itu dengan harapan apa itu bisa menjadi sebuah produk yang nanti bisa kita layak jual kepada masyarakat yang memang berminat di situ. Untuk brandingnya itu sendiri yang setelah festival yang tahun lalu atau yang besok ini Pak? Tahun lalu sudah ada produknya kopi tubruk Bung Karno saat itu. Tetapi memang teman-teman belum berani untuk benar-benar pemasaran. Iya, karena memang modalnya belum masih terbatas sekali kan. Makanya kita coba, kita rangsang itu dengan harapan agar nanti kalau semakin dilihat orang, mereka modal akan masuk. Ini lah kesempatan yang akan kita gunakan. Terus tadi Pak Heru mengumumkan masalah komunitas Pak. Komunitas kopi ini sudah lama sebenarnya di Kota Blitar itu.
Sebetulnya sudah lama. Jadi Asosiasi Kopi Indonesia sudah lama berdiri. Hanya saja memang belum begitu eksis lah. Ya, mereka sebetulnya menaungi daripada kedai-kedai kopi dan kafe yang ada di khususnya Blitar Raya ini. Hanya saja pada saat pandemi itu kan tenggelam betul kan. Begitu selesai pandemi, ya kita dari hasil ngobrol itu coba kita move lagi. Kebetulan kan di sini anak-anak muda semua ya. Ini yang potensi yang luar biasa. Potensi demografi ini yang harus kita maksimalkan kan. Apalagi nanti berkembang ada jalan tol, ada CLS, itu yang harus kita maksimalkan. Intinya kita harus prepare kota ini. Yang saya kehilangan momentum itu saja saya. Karena kita kan selama ini harus ada produk sama jaringan. Betul. Ya, kita mau nyambut jaringan yang besar-besar, segala macam, tapi produk masih iya. Jadi apalagi kita juga support bangun hotel, itu kan dalam rangka sebetulnya dalam rangka mempersiapkan itu semuanya sebetulnya. Jangan sampai lagi itu sekali lagi kita jadi penonton, jangan sampai seperti itu. Emang itu karena momentum itu tidak datang setiap saat gitu ya. Ini harus kita siapkan karena 2025 kalau kita nggak siap lewat sudah momentum itu. Terus untuk pemasan nanti mungkin biar festivalnya lebih lebih banyak lagi peminat yang datang, mungkin ada yang berbeda Pak dari tahun lalu atau? Ya, yang jelas konten-kontennya itu kita buat berbeda karena kami tidak ingin kemudian tiap tahun begitu saja nanti orang cenderung bosan kan. Kontennya kita buat berbeda dari tampilan panggung saja sudah kita buat lebih gimana ya, futuristik dulu ya. Kalau biasanya panggung kan kotak gitu saja. Sekarang segitiga. Ini sudah segitiga, kemudian tata letaknya Videotron itu sudah agak lain. Sehingga harapan kita dari situ saja orang sudah tertarik ya. Apalagi kemudian ada spot selfie yang kita memaksimalkan potensi batik di masyarakat. Itu kita siapkan juga spot selfie itu. Oh, nanti sama batik juga kalau bersih. Iya, betul. Terus juga ada selain batik ya juga ada memaksimalkan seni budaya lokal yang kita punya. Jadi tidak hanya sekedar kopi. Jadi orang ngopi sambil lihat hiburan begitu. Juga sarana untuk media bisnis karena kita juga mendatangkan pelaku usaha, bisnismen di bidang kopi. Kita pertemukan mereka dengan pelaku-pelaku kedai kopi yang ada di Blitar Raya ini. Oh iya, kalau tahun lalu kalau nggak salah ada bintang tamunya Pak Muldoko. Iya. Kalau untuk tahun ini rencana kemarin kita sudah komunikasi dengan Pak Erick Thohir, sama Pak Bahlil ya, Menteri Investasi. Ya kita masih komunikasi dulu terus dengan PIC-nya beliau. Kita berharap beliau bisa tahu di Kota Blitar ya. Karena ini kan kota Bung Karno dan juga bulan Bung Karno ya. Ya di samping itu juga dari Ibu Gubernur ini juga tadi bisa difasilitasi teman-teman untuk ditamukan ke Blitar sehingga harapan kita nanti menjadi market tersendiri lah. Kalau Bu Gubernur tahun lalu datang ya? Kalau kemarin diwakilkan karena kebetulan saat itu sudah di jalan itu seingat saya itu sudah jalan lain tuh yang nggak bisa didatangnya makanya diwakilkan ke Pak Asisten saat itu. Pak Asisten ya. Oke, terus yang menarik lagi ketika sebuah event sudah dikemas segala macam ramai, mungkin infrastruktur lain Pak yang mendukung, misalnya ketika peminat datang mungkin sampai luar kota yang hotel segala macam gimana Pak? Kalau hotel kita untuk 700 kamar siap. Siap kan? Siap. Dan di bulan Bung Karno ini selalu, terutama di weekend itu selalu sudah close. Sudah close booking. Iya, close booking. Saya sampai wow, gitu aja wow. Makanya kamu kan ini kan insya Allah di hotel franchise kita ini yang di depannya BGS ini kan mau saya itu kemarin bulan Mei ini sudah bisa launching ya. Iya ternyata tidak bisa karena ya banyak hal yang harus diselesaikan. Akhirnya insya Allah nanti bulan 10 itu mereka bisa operasional dan itu luar biasa. Apa sih kenapa?
di daerah sekitar Blitar ini itu tidak ada hotel yang franchise bintang, itu tidak ada. Justru di kota ini loh dia kok tertarik untuk berinvestasi ya. Dan itu sering sekali saya ditanya oleh Tulungagung, Kediri, kok Malang oke lah ya, kota besar ya, Tulungagung, Kediri itu saya tanya, kok bisa mereka masuk ke Blitar? Apa yang menarik gitu? Justru ini yang apa namanya yang menarik gak saya tunjukkan, gitu ya. Ya harus datang dulu. Iya datang dulu, akhirnya berani. Bahkan kedepannya lagi selain salah satu hotel berbintang juga kemarin ada salah satu hotel franchise juga itu mau membangun juga, cuman tata ruangnya saja yang saat ini masih posisi revisi tata ruang kan, sehingga sementara mereka calling down dulu. Jadi mungkin justru saya kagetnya kan mereka, Pak kalau saya bangun hotel ini gimana? Dona saya ya iya aja gitu kan, karena ini potensi yang harus kita tangkap. Oke, mungkin agak keluar dari event festival ini, apa namanya? Mungkin ada kemudahan buat teman-teman yang ingin berinvestasi, mungkin semacam buka kedai kopi atau kafe di Kota Blitar seperti apa dari PTSP? Iya, yang jelas perizinan kita serba gratis, Pak. Gratis, Pak. Serba gratis ya. Kemudian kami sudah terbiasa, artinya begini, teman-teman tuh kadang-kadang ini, Pak saya ke kantor harus mandi, harus sandang wangi dan sebagainya. Ya, saya balik. Kamu jamnya kapan? Berapa orang? Saya tak situ saya gitu. Ya, komunitas-komunitas inilah pendekatan kita yang ke bawah ini yang dirasa teman-teman itu asik gitu. Sehingga saya juga bisa dengarkan suara hati mereka. Ya, oh begini, oh gitu kan gitu. Inspirasi mereka. Iya, kita welcome saja lah dengan mereka. Ini akhirnya menginspirasi teman-teman untuk apa? Terus berekspresi terutama di bidang kopi, terutama pembukaan kedai-kedai kopi baru ini terus terjadi. Bahkan sekarang rumah-rumah itu ya rumah-rumah terutama yang rumah keantikan gitu ya, selama itu sekarang seperti kemarin di malam juga kaget. Dulu seingat saya rumah ini itu dulu rumah ada penghuninya itu, orang tua saya masih kan. Terus aduh kok jadi kok kedai gitu ya. Jadi halaman ruang tamunya itu sekarang kasih kursi-kursi gitu. Kopi yang apa istilahnya sekarang, warung kopi vintage. Ya apa namanya saya tidak bisa ngikutin. Ternyata ya tiap hari kalau rame, saya sampai sanggup ini orang mana saja gitu, tapi tetap ada penghuninya. Tapi memang jadi tantangan ya, karena ada kalau teman-teman kopi itu gini, ada masanya 3 tahun itu harus ganti owner aja begitu. Oh 3 tahun. Kalau nggak ganti owner, ganti suasana. Kalau ingin itu bisa bersaing. Tapi di 3 tahun ini mereka sudah BEP, katanya begitu. Tapi saya kan belum melakukan penelitian secara detail. Tapi kalau jagungan dengan mereka begitu. Kalau untuk komunitas sendiri ini ada berapa orang kalau di kota? Banyak mas, banyak. Ini anggotanya kan pemilik kedai kopi, baik yang sudah berizin ataupun yang tidak. Dan kita yang tidak mungkin yang kecil-kecil. Iya, yang kecil PKPK yang belum di pinggir ke PK5. Maka tadi saya sampaikan kan apa namanya 31 itu kafe, yang 31 lagi itu kedai. Tapi kan ini yang berizin, yang nggak berizin lebih banyak lagi. Makanya ini yang kemarin di arena Coffee Fest ini juga kita fasilitasi perizinannya. Emang kalau mereka nggak berizin, nggak bisa ngakses pemodalan mereka itu. Pihak bank itu pasti tanya izinnya mana. Nah kalau mereka izinnya nggak punya, nggak mungkin modal tuh kredit itu kan bisa masuk. Padahal ini kan sangat menunjang untuk tumbuh dan berkembangnya mereka. Kalau untuk sendiri lah, untuk perizinan sendiri itu ada berapa, mungkin ada berapa persyaratannya seperti apa, atau suratnya itu apa aja yang harus disediakan dia, mungkin buat teman-teman pemirsa Radar Blitar TV yang ingin. Ya jelas yang pertama apa tata ruang dulu. Kan kita kan perjanjian satu pintu ya, jadi kan pintunya hanya satu, nggak usah pintu kemana-mana lah. Setelah tata ruangnya keluar, urus nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha itu bisa diakses sendiri sebetulnya. Pakai HP itu masuklah ke OS2ID bisa. Lewat online. Iya, online bisa. Itu punya TPTM. Itu bukan punyanya Pemerintah Pusat itu. Ya, tetapi kan linknya kita bisa bantu lah. Tapi kadang-kadang teman-teman gini kan, ya sudah apa dibantu aja daripada salah masuk kamar kan di situ kan banyak apa namanya
apa akun-akun ya kadang-kadang kalau kita salah masuk kamar ya produknya keluar izinnya keluar nggak sama lagi. Makanya seringkali itu ayo kemana ngumpul 5 orang 6 orang ya pokoknya saya minta internetnya aja lah kayak gitu kan, itu kita bisa bantu. Siap. Mungkin apa namanya ada himbauan kepada masyarakat terkait gimana berinvestasi yang baik di kota terkait apapun jenisnya apa ya? Iya. Kalau tagline kami gini, berinvestasi di Kota Blitar itu memang keren. Keren gitu ya. Kota Blitar perlu keren. Iya. Ayo datang ke Kota Blitar, berinvestasi di Kota Blitar itu memang keren. Keren Dimudahkan, bahkan kita ngawal. Ya, kita kawal terus sampai itu mereka operasional. Oke, mungkin yang terakhir Pak, apa namanya? Mungkin ini kan event kayak festival kopi segala macam ini ditumpuk semua di event bulan Bung Karno. Iya. Mungkin KPTSP sendiri nyadari gitu. Ditumpuk di bulan Juni. Sementara bulan-bulan yang beda nanti kadang sepi gitu. Mungkin ada dari dinas mungkin. Sebetulnya enggak juga, Mas. Enggak juga. Jadi sejak bulan Februari itu kan ada pembentukan peta itu. Februari, kemudian Maret itu ada festival batik. Ya, Maret terus April dari jadi Kota Blitar. Itu sampai nanti bulan Mei. Juni ini kan bulan Bung Karno. Terus Juli nanti Ben Karnival. Agustus kan itu mesti kegiatan dalam rangka Agustusan. Iya, Agustus. Yang mungkin agak di bulan September Oktober itu mungkin yang masih ada jeda, ya. Butuh event-event. Betul. Makanya tugas kami terutama di DPMPTSP ini untuk memetakan dan memotivasi potensi yang dimiliki oleh Kota Blitar yang bisa kita angkat ke permukaan. Sebetulnya buahnya kok. Bahkan saya kemarin juga gini ke teman-teman Alda, ayo kita branding Kota Blitar jadi kota event. Maksud saya begini, adu jangkrik jadikan event ya gitu. Adu doro jadikan event kan boleh bisa kan? Nah itu apa yang ada di sekitar kita yang itu mungkin tidak menarik orang tapi hidup dan terus berkembang, kenapa nggak dihidupkan melalui media, salah satunya media seperti ini kesempatan kita pamerkan. Di luar Mendoy itu di tengah sawah itu adu doro itu sering kali, kenapa nggak dilombakan Piala Wali Kota, keren itu. Nah ini yang coba kan kemarin ada ini juga pameran burung hias juga, saya juga baru tahu itu ayam itu kan bagus-bagus itu. Ada yang model gini, nggak kucing aja yang bagus, ayam kan bagus-bagus kan. Kalau sudah bersuara ini kadang-kadang nggak aneh gitu. Ini contoh ya, komunitas itu kan banyak, termasuk bonsai kan besar loh komunitas bonsai itu. Cuma nggak kelihatan aja, peminatnya juga banyak. Artinya mungkin pemerintah harus lebih mewadai lagi teman-teman memberikan fasilitas buat event-event. Iya. Makanya komunitas yang ada, yang sudah ada itu yang kita gandeng. Kayak saya dengan Asosiasi Kopi Indonesia Blitar Raya ini yang kita gandeng. Teman-teman gandeng siapa kan itu toh. Kalau kita harus sendiri semua kita kerjakan sendiri, nggak nutut mas. Karena saya juga baru kenal kopi ini. Oh ya dari mereka. Karena yang mereka sudah bertahun-tahun berkecimpung bidang itu. Kalau ini kok harus event kayak festival kopi kok harus BPMPTSP yang Nah ini pertanyaan yang menarik ya, pertanyaan yang menarik yang sulit dijawab. Karena begini, kami itu berusaha untuk masuk di sela-sela yang itu tidak dimasuki orang. Artinya melihat ini belum dikerjakan orang, sangat menarik kok. Iya. Lagi menjamur gitu. Betul, gitu loh. Akhirnya kita masuk di situ. Yang kebetulan juga anak-anak ini teman kita ngopi gitu loh sebetulnya. Dan mereka nyaman, mereka welcome dengan kita. Akhirnya terus kita ajak. Tetapi tidak untuk kemungkinan kalau ini semakin berkembang,
Ya mungkin dinas lain yang memang punya toko di situ mau ngambil ya monggo saja kan gitu. Tugas kita kan hanya mengantarkan kan. Kalau nggak begitu, ini nggak segera muncul gitu loh ya. Makanya kemarin itu, oke masuk kita, ya sudah lah. Ya, jadi bukan berarti kemudian, oh kok anu udah juga sih, itu aja. Oke, kalau terima kasih banyak atas waktunya Pak Heru sudah bincang-bincang dengan Radio Blitar TV. Semoga nanti festival kopi tahun kedua ya Pak. Betul. Lebih sukses, Amin, lebih rame amin, lagi, amin. dan bisa menjadi di tahun-tahun datang lebih sukses lagi. Iya, karena kami berobsesi, bermimpi Blitar itu menjadi kota kopi. Siap. Blitar kota kopi. Sekian, terima kasih. Audio Jungle.